Hey guys, welcome to my tutorial. Aku adalah Sang Prajut and you can call me Bonti. Hai, ini adalah part yang kedua. Di sini kita akan meneruskan untuk membuat topi. Kita hanya akan tambahkan untuk bagian atas dan bawah. Pertama kita akan buat bentuk bulat dulu, lalu kita langsung sambung ke titik-titik yang berikut ini ya. Yang di sini, yang di bagian sini, dan di sini dan sini. Oke? Apabila teman-teman di sini membuat 6 bunga, maka titik-titiknya ada 24. Apabila 7 bunga, maka titik ini ada 28. Untuk bagian topinya di sini aku sudah menyediakan antara putih dan coklat. Tapi karena aku takut warna putih ini tidak kelihatan di video, jadi aku akan pilih warna coklat. Apabila teman-teman membuat 6 lingkaran bunga, maka di awal kita akan membuat 6 single crochet. Namun apabila 7 lingkaran bunga, maka di awal kita buat 7 single crochet ke dalam ring. Karena di sini aku membuat 7 lingkaran bunga, maka aku akan mulai dengan membuat 7 single crochet ke dalam magic ring. Lalu tutup dengan invisible slip stitch. Selanjutnya buat satu double crochet ke dalam stitch yang sama dengan teknik single crochet tumpuk atau single crochet stack. Jadi ini kita buat single crochet dulu, lalu kita buat lagi single crochet di loop yang depan ini. Dan jadilah double crochet. Buat satu rantai dan buat lagi satu double crochet ke dalam stitch yang sama. Dan menjadi bentuk seperti ini. Lalu buat satu rantai, lalu di stitch yang berikutnya kita buat lagi satu double crochet, satu rantai, dan satu double crochet. Buat satu rantai lagi, stitch berikutnya satu double crochet, satu rantai, dan satu double crochet. Alright, kita akan melakukan pola berulang hingga akhir. Jadi di setiap stitch ada satu double crochet, rantai satu double crochet, dan di antaranya ada satu rantai. Setelah itu slip stitch di double crochet yang pertama dengan invisible slip stitch. Oke, jadi ini bentuk V-nya kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dan total chain space-nya ada 14. Apabila di awal teman-teman memilih 6 single crochet, maka ada 6 V dan 12 chain space. Di round berikut ini, kita akan membuat 3 double crochet di setiap chain space. Seperti biasa, double crochet yang pertama kita akan membuatnya dengan teknik single crochet tumpuk atau single crochet stack. Lalu buat 3 rantai. Menuju ke chain space berikutnya, double crochet yang ini kita skip. Jadi di chain space yang ini kita akan kembali membuat 3 double crochet lalu buat 3 rantai. Jadi di sini teman-teman tinggal mengulangi lagi polanya di setiap chain space buat 3 double crochet lalu 3 rantai. Ketika berada di chain space yang terakhir, teman-teman buat 3 double crochet dulu, tapi jangan dulu membuat 3 rantai ya, nanti aku kasih tahu. Oke, ini sudah sampai di chain space yang terakhir. Kita tinggal buat 3 double crochet. Sebelum kita lanjut, kita hitung dulu ada berapa chain space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan di sini nanti 14. Nah, karena untuk round selanjutnya kita akan membuatnya di chain space, maka untuk menutup dan menggantikan si 3 rantai ini, kita buat dulu 1 rantai. Lalu buat double crochet di double crochet yang pertama ini. Voila, jadi ini adalah sebagai pengganti 3 rantai. Apabila ini kelihatan bergelombang, jangan khawatir karena ini belum selesai. Di round keempat ini kita akan membuat 1 double crochet ke dalam chain space dengan teknik single crochet tumpuk. Lalu buat 3 rantai. Buat lagi 1 double crochet di chain space berikutnya. Jadi di round keempat ini teman-teman tinggal mengulangi polanya aja. Di setiap chain space buat 1 double crochet lalu 3 rantai.
Oke, ini kita sudah selesai. Terakhir, setelah membuat 3 rantai, kita buat slip stitch di double crochet yang pertama. Di sini ada total 14 double crochet dan 14 chain space. Bagi teman-teman yang membuat 6 bunga, total double crochet 12, total chain space 12. Menuju ke round 5, kita akan mulai membuat cluster stitch. Untuk cluster stitch yang pertama, kita buat dulu 2 rantai. Lalu ambil benang, masukkan seperti ini, ambil benang lagi, lalu buat seperti membuat double crochet namun jangan selesaikan. Ini yang kedua ya, lalu ambil benangnya lagi, masukkan, lalu kita selesaikan double crochet-nya. 3 loops di hakpen, ambil benang dan selesaikan. Lalu buat 3 rantai dan kita buat lagi cluster of 3 di stitch yang sama. Perhatikan teman-teman cara aku membuat cluster of 3. Untuk cluster yang kedua ini berbeda dengan cluster yang pertama. Kalau yang pertama 2 rantai itu adalah sebagai pengganti double crochet. Alright, kita akan buat group of cluster of 3 ini di setiap double crochet. Ini kita buat 3 rantai dulu. Lalu di double crochet yang berikutnya kita buat cluster of 3, rantai 3, lalu cluster of 3. Oke, jadi di setiap double crochet stitch kita buat cluster of 3, lalu rantai 3, lalu buat lagi cluster of 3, lalu buat 3 rantai, lalu lanjut ke double crochet selanjutnya. Semoga teman-teman nggak bingung ya, teman-teman silahkan lihat pola tertulisnya dan juga simak videonya.
Ini kita sudah sampai di akhir round, aku sudah membuat 3 rantai, kita lalu slip stitch di cluster yang pertama ini. Ini kalau dibuat taplak bulat lucu loh, atau mungkin coaster. Sebelum lanjut, kita hitung dulu ada berapa chain space di sini. Untuk awalan 6, total chain space ada 24. Untuk awalan 7 single crochet, total chain space ada 28. Di round ke-6 ini, kita akan membuat di bagian chain space. Pertama, kita slip stitch dulu di chain space yang berikut ini. Lalu buat 1 single crochet. Buat lagi 1 single crochet di chain space yang sama. Lalu buat 3 rantai, ini kita membuat picot. Lalu di 2 loops yang ini, kita masukkan hakpennya, ambil benang dan lakukan slip stitch. Dan ini adalah bentuk picot. Lalu kita buat lagi 1 single crochet di chain space yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan pengulangan pola di setiap chain space. Di chain space selanjutnya kita buat pola yang sama, kita buat 1 single crochet, lalu 1 single crochet lagi, lalu buat picot kita buat 3 rantai, masukkan hakpen di 2 loops yang bawah ini, ambil benang dan slip stitch, lalu buat lagi single crochet di chain space yang sama. Alright, jadi silahkan teman-teman ulangi pola yang sama hingga akhir. Di bagian akhir, jangan lupa chain space yang terakhir ini kita masih membuat single crochet, lalu single crochet lagi, lalu buat picot. Setelah itu kita buat lagi single crochet ke dalam chain space yang sama. Setelah itu slip stitch di single crochet yang awal tadi. Untuk hitungan yang ini, apabila di awal membuat 6 SC, ini ada 24 picot. Kalau dimulai dengan 7 SC, ada 28 picot. Di round yang ke-7 ini, kita akan buat single crochet di setiap picot. Jadi untuk menuju ke picot, kita slip stitch di 2 stitch ini. Dan kita slip stitch juga di bagian picot ini, lalu buat 1 single crochet. Selanjutnya buat 5 rantai. Lalu buat lagi single crochet di picot selanjutnya. Buat 5 rantai lagi, lalu buat 1 single crochet di picot selanjutnya. Jadi di round ini kita hanya akan membuat single crochet di picot, lalu rantai 5,
lalu single crochet lagi di next picot, begitu seterusnya. Ketika sampai di picot yang terakhir, jangan buat 5 rantai ya, nanti aku tunjukkan. Oke, ini picot yang terakhir, jadi kita akan buat single crochet di sini. Nah, karena di round 8 kita akan membuat di bagian chain space ini, maka sebagai pengganti 5 rantai, kita buat dulu 2 rantai, lalu buat double crochet di stitch yang ini. Ini adalah stitch single crochet. Nah, karena ini cukup untuk bagian atas kepala atau bagian crown, maka kita akan mulai menyambung ke bunga-bunga ini. Jumlah chain space yang terakhir harus sama dengan total titik yang ada di bunga. Chain space yang awal kita akan sambungkan di bagian sini. Lalu pindah ke sini, lalu sambungkan lagi ke bagian sini. Lalu pindah lagi ke next chain space, lalu sambungkan lagi ke point flower berikutnya. Ini masih dinamakan teknik join as you go. Alright, kita akan buat 3 rantai. Lalu langsung sambung ke point yang ini. Ambilnya dari atas ke bawah ya, seperti ini. Lalu slip stitch. Buat lagi 3 rantai. Lalu slip stitch di chain space yang berikutnya. Penampakannya seperti ini, oke? Lalu buat lagi 3 rantai. Sambungkan ke titik yang sebelahnya ini. Penampakannya seperti ini. Buat 3 rantai lagi. Lalu slip stitch di chain space berikutnya. Jadi ini seperti teknik zigzag ya teman-teman. Lakukan terus pola berulang hingga akhir, hingga semua sudah tersambung. Jadi silahkan teman-teman simak dan perhatikan videonya. Intinya kita buat 3 rantai, lalu kita sambung ke point yang di bunga, lalu buat 3 rantai lagi, lalu slip stitch di chain space yang selanjutnya. Oke, aku akan berikan lagi beberapa step contohnya. Semoga teman-teman tidak bingung dan bisa meneruskan hingga akhir.
Oke, kita sudah berada di bunga yang terakhir ini. Buat 3 rantai dan kita akan sambungkan di poin yang ini. Lalu buat 3 rantai lagi. Sambungkan di chain space yang berikut ini. Lalu buat 3 rantai lagi. Lalu sambungkan di poin yang terakhir ini. Buat 3 rantai. Langsung kita sambungkan ke slip stitch yang awal ini. Alright, bagian atas sudah selesai. Semua sudah tersambung dengan sempurna. Selanjutnya tinggal gunting saja dan rapihkan benangnya. Next step, kita akan buat bagian bawah. Kita putar dulu seperti ini supaya gampang. Sama seperti sebelumnya, kita akan sambungkan di titik-titik bunga ini. Apabila kamu buat 6 bunga, titik-titiknya ini 24. Tapi kalau 7, titik-titik ini ada 28. Teman-teman bisa mulai dari mana aja, tapi aku akan memulai dari sini. Kita akan buat satu single crochet di titik yang ini. Lalu buat 3 rantai. Dan buat satu single crochet di titik selanjutnya. Buat 3 rantai lagi, lalu buat single crochet di titik selanjutnya. Untuk round ini tinggal pengulangan pola, jadi di setiap titik ini buat satu single crochet, lalu 3 rantai buat hingga akhir. Oke, ini aku sudah sampai di akhir, kita tinggal slip stitch di single crochet yang pertama ini. Di round berikutnya kita akan membuat satu single crochet di stitch yang sama. Lalu di chain space kita juga akan membuat single crochet. Namun untuk 6 bunga di chain space buat 4 single crochet. Jadi ini kita buat dulu satu single crochet di sini. Lalu di chain space kita buat 3 single crochet. Di round ini hanya merupakan pengulangan pola, jadi buat satu single crochet di single crochet stitch, lalu di tiap chain space buat 3 single crochet.
Alright, ini chain space yang terakhir, kita buat 3 single crochet. Lalu slip stitch di single crochet yang pertama ini. Total single crochetnya ada 112. Di round ini kita akan membawa stitchnya ke bagian tengah ini, jadi kita akan lakukan 2 kali slip stitch. Bagi yang buat 6 bunga, mohon perhatikan pola tulisan yang warna merah ya. Alright, setelah itu buat 3 rantai. Selanjutnya skip 3 stitch. Lalu buat slip stitch di stitch berikutnya. Kita kembali membentuk chain space. Buat lagi 3 rantai. Skip 3 stitch. Lalu slip stitch di stitch berikutnya. Alright, di sini teman-teman tinggal mengulangi lagi polanya hingga akhir. Alright, kita sudah sampai di akhir. Oke, kita buat lagi 3 rantai, lalu skip 3 stitch, dan kita slip stitch di slip stitch yang pertama ini. Oke, di round berikut ini kita akan membuat single crochet di tiap chain space. Untuk 6 bunga, mohon teman-teman perhatikan pola tertulis yang warna merah. Untuk single crochet yang pertama ini, baiknya kita tandai dengan stitch marker. Buat lagi single crochet di chain space yang sama. Di sini kembali membuat picot, jadi kita buat 3 rantai. Masukkan hakpen di loop yang ini, 2 loops ini, lalu slip stitch. Dan buat lagi 1 single crochet ke dalam chain space yang sama. Oke, jadi kita akan buat ini di setiap chain space. Alright, jadi ini teman-teman tinggal mengulangi lagi polanya. Jadi di chain space kita buat 2 single crochet, lalu buat 3 rantai, lalu buat picot, lalu buat lagi 1 single crochet ke dalam chain space yang sama. Ini adalah round terakhir, jadi semangat!
Ini aku sudah sampai di chain space yang terakhir. Kita buat 2 single crochet. Lalu 3 rantai untuk membuat picot. Lalu buat lagi 1 single crochet di chain space yang sama. And you are done! Ini tinggal digunting aja, lalu tinggal rapihkan benangnya. Okay, so this is the final look. Teman-teman bisa mencoba untuk satu warna atau warna-warni seperti ini. Dan ini penampakan dari atasnya cukup cantik. So that is it. Hope you enjoy my tutorial. Semoga tutorial ini cukup mudah untuk diikuti dan dipahami. Thanks for watching and I'll see you on my next video. Bye!